Yang menarik, pasar ini tak hanya menawarkan ambience food stall ala Gubuk Bambu, tapi para pedagang di Pasar Lidah Ndonowati mengenakan kebaya saat berjualan. Begitupun dengan sistem pembayaran yang memberlakukan penggunaan uang koin dari bambu yang dihargai sejumlah 2.000 per keping yang disebut uang kepeng. Jika umumnya pasar-pasar lain dibuka setiap waktu, berbeda dengan jadwal operasional yang dibuka hanya setiap Sabtu pukul 3 sore dan Minggu pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang. Ya, sebelumnya ini ketemu dengan satu pelanggan yang masih muda, tapi suka dengan konsep pasar seperti ini. Nah, sebelumnya dengan Mbak siapa ini? Saya Jasmine Mbak Jasmine. Mbak Jasmine, dari mana asalnya? dari Surabaya. Dari Asli Surabaya. Mana ini? Surabaya Barat. Oh, tetangga berarti. Tidak kulon, tidak wetan, tidak wetan sini ya. Lakar? Saya ini Sukomanunggal. Oh, Sukomanunggal, baik. Ini, yang tak ada pertanyaan, sebenarnya kan ini pasar, kita konsepnya kan untuk para, ya gini lah, nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Tapi Mbak Jasmine dengan umur yang muda ini kok tertarik dengan pasar ini? Gimana ceritanya? Kebetulan saya kesini sama nenek. Gitu. Jadi saya tahu infonya dari nenek. Oh. Nah, Terus? nenek tuh cerita ke saya. Jadi di pasar di pasar tradisional ini banyak makanannya macam-macam gini. Jadi saya tertarik Ya? dari mendengar cerita tersebut itu saya tertarik. Oh, ternyata unik juga ya. Benar juga, benar. Terus saya mau lah diajak ke sini. Berarti, nah ini yang tak tanya. Dari neneknya tahu dari mana? Atau main TikTok neneknya nanti? Main TikTok tahu, oh ini ada pasar, apa Mbak Jasmine yang main TikTok kemudian dibilang nenek ada pasar kita gimana itu? Oh, Nenek kalau senang. iya Nenek yang tahu TikTok? Bukan. Apa? Nenek tahu dari temennya. Teman-temannya? Iya. Ya, tapi kebetulan saya sempat FYP ke TikTok saya. Oh gitu juga pernah Tentang FYP? ini. Oh, berarti bener-bener lumayan ya ini ya? Iya. Oke, kalau sempat FYP berarti harusnya semua yang tempat FYP kan ada kelebihannya. Nah, Ya. menurut Mbak Jasmine, kelebihan di pasar ini apa? Kelebihannya Mungkin dari tempatnya atau makanan yang paling enak apa orang-orangnya, wah gini-gini tak apa, monggo. dari makanan. Makanan aja dulu, apa makanannya? Makanannya di sini tuh sangat kental sama makanan jadul. Makanan zaman dulu ya. Ya, Rasanya ya apa rasanya? pasti enak-enak sih. Harganya murah. Iya, Harga ramah murah, di kantong enak. juga. Wah, keren banget. Terus masalah tempat? Kalau masalah tempat kayak hidden gem banget Beda gitu. banget, bener. Karena di tengah-tengah perkotaan Surabaya yang kayak Ya. gini, terus muncullah sebuah pedesaan yang di tengah kota ya. Ya. Nah, itu salah satu juga. Konsep kita seperti itu sih, karena teman-teman yang ada di kota itu pasti cari suasana yang beda. Salah satunya kita bikin seperti ini. Ya. Nah, orang-orangnya gimana nih? Kayak kayak gini, kostum gini. Kenapa kok Mbak Jasmine nggak pakai baju ini? Gak punya. Oh, nggak punya. Karena gini, di pasar itu ada program sebenarnya. Kalau sampean atau orang-orang yang datang sini pakai baju tradisional, Ya. foto atau video, terus di tag atau mention di IG kami, tak kasih makan gratis sepuasnya. Cocok itu sebenarnya. Makanya kalau mau kesini lagi besok pakai gitu aja. Nanti kesini sama teman-temannya ya, bikin video atau foto aja ngetek IG kami, tidak ada makan gratis sepuasnya. Tarik Tarik sih. Nah, gini, kalau sempat tertarik sebelum Mbak Jasmine itu satu kata atau beberapa kalimat lah untuk pasar di Danau. Bagi teman-teman yang mau mengenal makanan jadul dengan suasana yang zaman dulu banget gitu, bisa kesini, bisa Nah, di benar. pasar. Di pasar Lidah Ya, Ndonowati. Lidah Ndonowati. Jadi pasar Lidah Ndonowati letaknya gampang banget ya. Kalau Iya. kita dari shelter Triwariwi pun itu dekat. Di situ ada shelter Triwariwi, mau gojek atau nggak tahu tempatnya, cuma cukup di map. Google Map itu ada nanti pasar Lidah Ndonowati, langsung bisa bawa muncul di sini. Jadi pasti banget. Deket Dan ya berarti? deket banget. Jadi kalau Triwariwi nggak terlalu jalan terlalu jauh.
terus dari deket lah semua pokok aksesnya, kamu parkir mobil ada, parkir sepeda barang aman kan di sini. Gitu ya. Oke Mbak Jasmine, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di pasar kita. Mudah-mudahan kerasan dan ngajak teman-temannya, dan besok kita tunggu pakai baju tradisional dan kasih makan gratis. Oke, siap. Jadi terima kasih sobat-sobat dari Mbak Jasmine. Jadi oke, ini Bapak LPMK Mas Andi. Siap. Jadi kita kan sama teman-teman sudah bikin pasar seperti ini, Nggih. Ya, alhamdulillah. Di Pedagang Mandiri. Jadi mungkin ini salah satu juga program dari jenengan yang sudah terhubung seperti ini. Mungkin ada gambaran ke depan nih, rencana bikin nopo. Ayo kita pasar dan didawetan bikin seperti apa biar lama maju. Oke, siap. Terima kasih Mas Budi. Untuk program ke depan LPMK tahun ini insya Allah kalau memang gedung seni budaya kita sudah selesai, kita akan konsep Mojopahitan, tempo dulu, yang mana nanti di dalam konsep tersebut kita ada wisata perfilman dengan durasi pendek. Jadi gini konsepnya, ketika nanti pengunjung itu datang, kita tawari film. Film apa? Mulai dari legenda-legenda para leluhur ataupun pendekar-pendekar Nusantara seperti Sawung Galing, Diponegoro, terus menceritakan Wali Songo dan lain sebagainya seperti itu dengan durasi pendek. Jadi masyarakat ketika hadir kita ajak untuk pembuatan film tersebut di wisata perfilman di Gedung Seni dan Budaya di Lidah Wetan. Gitu ya, Nggih. Insya Allah nanti tahun inilah kita upayakan secepatnya, tahun ini kita sudah siap untuk melaksanakan. Mantap. Berarti misalnya ini Pak Andi ya, aku mau syuting nih, apa aku harus bawa baju sendiri, apa bawa properti sendiri, apa cerita ikut ngirim sendiri, apa sudah ada disediakan sana? Secara konsep semuanya, baik properti maupun cerita itu sudah disediakan oleh panitia. Keren berarti ya? Ya, jadi mulai wis pokoknya misalnya pengunjung itu katok-antok kasarannya ya. Nah, ketika nanti sudah dia mau bermain film, kostum dan lain sebagainya, ada perias, itu juga nanti disediakan oleh panitia. Mantap. Dengan biaya yang begitu murah, Mas. Berapa? 50.000 per satu film. Per satu film apa per Iya, orang? per satu film. Berarti walaupun nggak orang puluh uang, Ya 50.000. keren. Jadi harus gak usah bondo kostum, Nggak usah bodoh kostum, gak usah ngarang cerita, nggak usah ngarang cerita. kameramen sudah ada semua, Kameramen sudah ada semua. tinggal bikin film toh. Wah, Tinggal bikin film aja, wes. berarti ini sangat prospek ya, damel orang-orang yang bikin konten kreator, konten dan sebagaimana yang berhubungan dengan tradisional langsung mereka mau. Langsung. Dan memang tujuan kita itu mengajak masyarakat kita jadikan artis semua. Jadi biar artis itu nggak beliau-beliau aja. Cuma 50.000. 50.000. Astagfirullah, mantap banget. Ngapunten sekata, memang kita ini pasar yang pertama kali di Surabaya. Betul. Dan kebanyakan orang itu ya itu nyontoh dan akhirnya bersaing. Betul. Gitu, Nah itu harapan kita mulai dari Surabaya Barat, jangan ada persaingan yang negatif untuk semua wisata yang ada di Surabaya Barat. Ayo kita saling maju, bersaing secara positif, melengkapi segala kekurangan yang ada. Insya Allah Cak Wali juga mendukung, dan Pak Camat, Pak Lurah itu jadi mendukung semuanya. Jadi cakep kalau ini ya. Ya betul. Kalau seperti ini jadi ingin, dan jujur saja kita sebagai pelopor pasar lawasan di Surabaya, kalau ada pelengkap tambah oke. Jadi gak tambah sepi, tambah rame. Tambah rame. Gitu kayak ngono, Pak. Dan kita caranya itu menjadi barometer atau bahasanya sembraninya masyarakat yang kepingin satu, mungkin jenuh dengan kehidupan sehari-hari, kepingin menghibur diri dengan adanya wisata yang ada di Surabaya Barat, kepingin jajan-jajan tempo dulu, kangen-kangenan. Nah, kita adalah bagian dari barometer sembraninya mereka. Mantap. Oke lah. Jadi mudah-mudahan mawon nggih program jalan maju terus, pantang mundur. Wah, maju terus pokoknya. Lanjutkan. Karena ngeten, sebenarnya masalah kita bisa atau tidaknya tergantung nekat ya. Betul. Jadi kalau nekat siji betaisin, loro nekat. Oh, betul ya. Sing telu nek wis nekat, ayo dikumpulno wong-wong, dibuat rukun. Karena ini mohon maaf Mas Budi nggih. Jadi semua program itu dasarnya cuma satu. Apa nih, Kita harus rukun. Oh, rukun, betul. Semakin kita rukun, semakin jaya. Nah,
Itu pasti. Kuncinya ini kemauan. Kata-kata siang hari ini. Wong rukun itu enak le. Berarti rukun itu pasti jaya. Salah Iya. satunya di pasar ini kenapa kita bisa berjalan sampai seperti ini? Karena rukun. Salah satunya Karena rukun. Karena guyup rukun ini penting. Betul, baik rukun secara tetangga, rukun secara keluarga, rukun secara wilayah, dan rukun secara caranya. Monggo enggak apa-apa, sampai enggak mengganggu. Oke. Kita ini betaisin aja. Nah ini bagian dari ibu-ibu yang sangat luar biasa, antusias menikmati jajanan tempo dulu di Kampung Desa Lidah Ndonowati Lidah Wetan. Oke, masuk. Jadi Cek tak seruputnya sih. wah masuk iki. Kopi hitam, kopi hitam. Nah, jadi Bapak Andi sini selaku sebagai ketua LPMK nggih. Jadi di Lidah Wetan memang semenjak beliau ini menjabat wis gak karu-karuan pokoknya. Dietrek, Ya. tapi itu di hal yang positif. Betul. Jadi salah satunya kita bikin seperti ini pun support beliau juga. Beliau support, ayo bikin, sementing kita nekat. Jujur mawon kita memang swadaya nggih Pak Andi nggih. Swadaya. Dan kita berdiri dan dulu konon ini pasar itu nggak ada historinya, jadi tidak dipandang lah. Tapi kita bernekat, ada dukungan yang positif, akhirnya kita muncul dan alhamdulillah jadi barometer gitu. Jadi barometer. Jadi barometer dan semudah-mudahan rencana Pak Andi tadi dan tim LPMK untuk membuat tadilah studio untuk foto-foto, video dan sebagaimana Betul. bisa berjalan lancar, saling support dengan pasar Lidah Wetan dan Lidah Wetan jadi lebih Maju dan baik lagi. itu yang kita ingin. Salam kehormatan para leluhur, salam kopi hitam Jawa asli, karya anak negeri, damai kami sepanjang hari. Di pasar tersebut umumnya menjual banyak kuliner tradisional, barang-barang anyaman, hingga mainan tradisional. Selain ingin menyejahterakan warga yang berjualan, keberadaan pasar ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka fasilitas lahan parkir, sehingga para pengunjung yang datang tidak perlu khawatir untuk menitipkan kendaraan. Untuk Anda yang tertarik dan hendak mengunjungi Pasar Lidah Ndonowati, jangan lupa untuk membawa tempat makan dan tas belanja. Karena di pasar ini mendukung gerakan ramah lingkungan untuk mengurangi kantong plastik. Sudah berputar-putar perkenalan pasar, jajan-jajan, pemandu-sade kan sudah tahu semua nggih. Terus respon pengunjung, jajan nenek enak-enak dan semuanya insya Allah di pasar ini ada. Jadi hanya satu pesan, di pasar ini memang benar-benar kita itu dari penjualnya warga sekitar. Yang dulu awalnya cuma berdagang di biasa-biasa saja, hingga alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke UMKM binaan di Kecamatan Lakar Santri. Jadi tujuan kita, ayo kita gerakkan, kita majukan khususnya UMKM yang ada di lingkungan kita sekitar. Jadi dengan jenengan datang ke sini secara langsung itu membantu perekonomian warga sekitar juga. Oke, pesan satu dari saya. Jadi jangan lupa kalau ke Surabaya beli olehnya harus di Pasar Lidah Ndonowati, karena Pasar Lidah Ndonowati adalah tempat oleh-oleh jajanan khususnya dari Surabaya. Oke, jadi cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karya anak negeri hitam Jawa asli. Satu Ubur-ubur ikan lele nang kampung desa Lidah Wetan karya anak negeri hitam Jawa asli. Satu rasa untuk Nusantara. Damai kami sepanjang hari, damai kami sepanjang hari, damai kami sepanjang hari, damai kami sepanjang hari. Kopi hitam Jawa asli.